warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG 2022 Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Tita SPD, NIM 226100219568. Saya mengajar di SMK Kesehatan Borneo Bakti Husada Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi Sistem Hukum di Indonesia pada kelas 11 SMK Kesehatan Borneo Bakti Husada Palangkaraya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Sehat semua? Sehat, Bu. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya pada mata pelajaran PPKN ya. Ya, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Dimas untuk pimpin doa. Dimas, ayo Dimas. Ya, Bu. Marilah kawan-kawan kita mulai pada hari ini. Agar kita berdoa beragama di masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Dimas. Ya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu cek ruangannya sudah bersih semua ya. Ya, Yang Bu. piket hari ini sudah menjalankan kewajibannya. Sudah bagus anak-anak Ibu ya. Sudah memenuhi tanggung jawabnya. Ibu akan absen. Mulina, Hadir, Bu. Melani, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Halimah, Hadir, Bu. Siti Aulia. Alhamdulillah hadir semua ya. Walaupun keadaan hari ini hujan, tapi Ibu bersyukur sekali ya, karena kalian bisa hadir sangat antusias dalam belajar ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, biar menunjukkan semangat nasionalisme kita, kita minta Melani untuk pimpin ya, untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan Melani maju ke depan. Yang lain berdiri ya. Marilah teman-teman semua kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah airku, tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk ya. Pembelajaran hari ini kita membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Jadi dalam sistem hukum di Indonesia, Ibu memberikan analogi metaforanya ya, bagaimana contohnya di mana bumi ditinjak, di situ langit dijunjung. Artinya dalam sistem hukum di Indonesia, bahwa di mana kita tinggal, di mana kita berada, atau di mana kita berkehidupan bermasyarakat, kita harus mengikuti peraturan yang ada di lingkungan tersebut ya anak-anak ya. Jadi contohnya ini, seandainya Dimas tinggal di mana? Di Galaksi. Di Galaksi ikut orang tua Pak atau kos? Ikut orang tua. Biasanya ikut orang tua ya. Jadi di lingkungan sekitar Dimas itu pasti ada sebuah peraturan. Seandainya
ada melangi yang ingin bertamu gitu ya. Jadi harus tahu jam kalau bertamunya malam ya. Atau Dimas bertamu ke teman-temannya yang perempuan. Jadi Dimas jangan sampai pulang tengah malam ya. Seperti itu. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada. Baik. Ibu tanyakan untuk pembelajaran kita minggu kemarin membahas tentang apa? Masih ingat? Pentingnya kehidupan dan demokrasi. Pentingnya kehidupan dan demokrasi. Membahas tentang apa saja? Ayo. Menjunjung tinggi persamaan. Benar. Kemudian apa saja lagi? Mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Ya, benar. Ada lagi? Mengutamakan kesatuan dan persatuan. Nah, jadi Ibu senang ya, karena apa yang kita pelajari minggu kemarin semuanya mengingat. Berarti apa yang Ibu sampaikan materi minggu kemarin bisa diterima dengan baik. Jadi kita membahas tentang materi sistem hukum di Indonesia. Nah, yang kalian tahu tentang sistem hukum yang di Indonesia apa sebelum kita mempelajari materi ini? Ayo, ada yang tahu? Hukum adalah peraturan yang harus ditaati. Benar, hukum adalah peraturan yang harus ditaati. Yaitu seperti di lingkungan sekitar kita, tempat tinggal kita tadi, memang harus ditaati ya. Kemudian apa lagi? Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa. Baik ya. Nah, di sini untuk memulai pembelajaran kita, Ibu akan memberikan gambaran tentang manfaat dari pembelajaran ini. Gambaran tentang manfaat dari pembelajaran ini. Kenapa kita harus mengetahui manfaat dari pembelajaran ini? Supaya dari sistem hukum di Indonesia itu bahwa bisa kita terapkan di lingkungan sekitar ya. Kalau kalian di sekolah ya, kenapa harus tahu peraturan yang ada di sekolah? Karena itu sebagai kalian batasan-batasan yang harus kalian tidak boleh langgar ya. Aku akan memberikan gambaran tentang manfaat dari pembelajaran ini. Gambaran tentang manfaat dari pembelajaran ini. Kenapa kita harus mengetahui manfaat dari pembelajaran ini? Supaya dari sistem hukum di Indonesia itu bahwa bisa kita terapkan di lingkungan sekitar ya. Kalau kalian di sekolah ya, kenapa harus tahu peraturan yang ada di sekolah? Karena itu sebagai kalian batasan-batasan yang harus kalian tidak boleh langgar ya. Contohnya ke sekolah harus menggunakan seragam. Itu ya, jadi manfaatnya itu buat kalian sendiri agar kalian lebih disiplin lagi. Kemudian agar kalian itu bisa tepat waktu. Nah, seperti apa? Jam masuk di sekolah sudah ditentukan ya, jam 7 ya. Jadi peraturan-peraturan itulah yang harus kalian taati. Itu contohnya di sekolah. Kalau pembelajarannya, yang pertama dibacakan ya, sambil kalian lihat di situ. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bentuk wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kompetensi dasar dan kompetensi inti yang perlu kita capai dalam pembelajaran ini. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian apa sih indikator yang harus kita capai? Indikatornya yang pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam pelanggaran berlalu lintas ini nanti Ibu tayangkan sebuah video, kemudian kalian analisis, kalian amati video tersebut. Jadi nanti kalian dijadikan dibagi kelompok, dijadikan 2 kelompok ya. Nanti Ibu bagikan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti setelah kalian berdiskusi, nanti Ibu bimbing buat yang tidak paham nanti silakan bertanya, kemudian kalian presentasi. Jadi kita melakukan tanya jawab ya, kalian dulu dimulai. Paham? Baik. Baik, silakan untuk membaca. Dalam pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi. Nanti setelah menjelaskan, silahkan kalian bertanya ya. Nah, materi kita hari ini tentang apa tadi? Tentang apa? Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia ya. Yang pertama yang dijelaskan, silahkan bisa lihat di poin-poin. Sistem hukum di Indonesia, yang pertama makna dan karakteristik hukum. Yang pertama, bagian A, pengertian hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Itu ya. Tentang pelanggaran berlalu lintas ya, silakan kalian amati. Saya tidak memakai helm saja kan? Iya betul, itu salah satunya. Apa tahu? Sudah memakai helm ya, salah satu. Jadi, kamu tadi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tapi tidak memakai pelindung keselamatan pengendara. Tapi Pak, saya mau ngebut karena saya bangunnya kesiangan. Iya, tapi dengan seperti itu, Anda bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Saya bisa enggak? Saya kan tidak menabrak Pak. Iya, aku tahu. Tapi di sini ada satu kendaraan. Videonya jelas ya? Jelas. Selalu bawa dengan polisi. Iya ya. Tapi kalau saya sih, bilang aja takut bos. sejak kapan kalau dari kau? SR3. Gas lah. Jadi enggak? Gas mah sesuai kesepakatannya. Ya, yuk gas. Saya apa yang terjadi ya?
banget nih anak. Perasaan biasanya dia rada banget. Akhirnya yang terjadi karena dia tidak mentaati peraturan, masuk rumah sakit. Ini sudah pukul berapa ini? 10 ya? Jam 7 ini nggak jelas dari HP. Waktunya 15 menit ya, aku kasih kalian waktu menyelesaikan LKPD-nya. Nah, itu bukan LKPD. Nah, silakan nanti bentuk kelompoknya ya. Yang pertama April, ya, Lexi, Melanie, sama Halimah. Silakan kursinya disusun. Susun ya, susun rapi ya. Ibu akan bagikan kalian LKPD. Susunnya. Halimah nggak usah agak nyerong, agak ya. Sama punya Dimas juga. Ya. Ini untuk LKPD-nya nanti diisi ya. Untuk satu orang yang menulis buat laporannya dan analisisnya. HP ini ibu bagikan memudahkan kalian untuk mengisi dalam tugas ya. Silakan gunakan HP ya. Ibu minta HP-nya di silent semua. Jangan sampai membuka segala Instagram atau WhatsApp ya, atau update status. HP-nya digunakan untuk mengerjakan tugas ya. Paham kan ya? Baik. Gue kasih waktu 15 menit sampai 20 menit ya. Nanti setelah itu kalian presentasi. Bagaimana kelompok 2? Ada kendala? Nanti lembaran di LKPD-nya cukup aja ya buat kalian menulis. Itu ada 2 lembar itu pasti. Gimana, ada kesulitan? Kan ini membahas tentang menganalisis pelanggaran tadi. Nah, dalam pelanggaran tadi itu apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar, seperti itu ya. Kemudian bagaimana untuk sanksinya kalau ya. Jadi video tadi
yang kalian dapatkan apa saja? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, April dari kelompok 2, silakan. Ya, Apakah dalam video itu tentang pelanggaran berlalu lintas kami tuangkan dalam KPD? ya, jadi video tersebut tadi kan tentang pelanggaran berlalu lintas itu. Jadi kalian analisis kan, kalian amati, kalian masukkan dan kalian tuangkan dalam RKPD, kalian isi dalam RKPD tersebut ya, April ya. Bagaimana kelompok 2? Mengerti ya? Sudah paham ya tugasnya ya? Baik. Dikerjakan saja ya. Bisa menggunakan HP. Mulai sudah? Sudah. Yang untuk presentasi duluan silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan mulai presentasi. Silakan maju ke depan semuanya. Itu namanya ya. Silakan untuk moderator membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sebentar ya. Sebelum memulai, Ibu minta nanti kelompok 1 menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 2 atau tanggapan ya. Silakan untuk kelompok 1 diucapkan ya. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Dinas. 1. Berdasarkan pengamatan diskusi kelompok kami dari video yang sudah ditayangkan tadi, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan, yaitu diantaranya melanggar rambu-rambu lalu lintas atau lampu merah, tidak menggunakan helm dan kebut-kebutan di jalan sehingga dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. 2. Pengertian hukum menurut Simorangkir dan Warjono Sastro Panoto. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia. B. Unsur hukum, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Pergaulan hukum bersumber, bentuk, tempat, waktu, cara, sifat, wujud, pribadi, dan isi masalah. Tujuan hukum, mewujudkan keadilan, segi keadilan. Fungsi hukum, sebagai alat mengatur tata tertib masyarakat. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, sehingga jika ada yang melanggar, maka akan dikenai sanksi nyata. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan pemerintah yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Baik, silakan moderator. Apakah ada yang ditanyakan? Ada suaranya ya, biar semuanya jelas. Saya dari kelompok 1. Silakan. Ingin bertanya, undang yang mengatur dalam berlalu lintas Undang yang mengatur dalam berlalu lintas ya, suaranya agak kurang jelas ya. Silakan dijawab. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Baik, sudah jelas ya. Kami dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Siapkan pertanyaannya untuk kelompok 1 sama tanggapannya atau tanggapannya. Baik, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami selama 5 menit ke depan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan pada setelah selesai kami presentasi. Silakan. Nomor 1, menurut video yang diamati didapat hasil bahwa pentingnya untuk memberikan pertimbangan anak di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor karena ketika kecelakaan terjadi perlu dilakukan lagi berbagai upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Yang kedua, makna dan karakteristik hukum. Yang pertama ada pengertian. Menurut
SM Amin SH. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri norma dan sanksi, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Yang kedua, unsur, ciri, kaidah, dan sifat hukum. Unsur hukum, peraturan itu bersifat memaksa. Ciri hukum, adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Yang ketiga, kaidah hukum. Kaidah hukum dibagi menjadi 3, yaitu bersifat perintah, larangan, dan perkenaan. Sifat hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati peraturan tersebut. Yang kedua, penggolongan hukum. Menurut sumbernya, menurut bentuknya, menurut tempat berlakunya, menurut waktu berlakunya, menurut mempertahankannya, menurut sifatnya, menurut wujudnya, menurut pribadi yang diatur, menurut isi masalah yang diaturnya. Yang ketiga, sumber hukum adalah segala hal yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa sehingga jika seseorang melanggar aturan tersebut, orang itu akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Dan yang terakhir, tata tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditaati atau disusun sedemikian rupa. Sekian presentasi dari kami. Apakah kelompok B ingin bertanya? Sebutkan nama ya, suaranya agak diteraskan. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 1. Dalam pelanggaran hukum berlalu lintas tersebut, bagaimanakah seharusnya peraturan yang benar dalam video tersebut? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, silakan. Dalam berlalu lintas, kita harus menaati peraturan dalam berlalu lintas. Pertama, bisa cek kelengkapan dalam berlalu lintas, seperti menggunakan helm untuk pengendara motor, jangan kebut-kebutan, jangan melanggar peraturan jangan melanggar lampu merah, dan cek surat menyurat saat berkendara, contohnya seperti SIM dan STNK. Bagus ya jawabannya ya. Bagaimana, paham? Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Sama-sama ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Silakan ya semuanya ya. Baik. Untuk kegiatan diskusinya tadi untuk kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 2 dulu bulan presentasi. Tadi untuk pemanfaatan waktu dalam penyelesaian tugasnya sudah tepat waktu ya untuk kelompok 1. Kemudian untuk presentasinya, untuk yang pertama itu tentang apa tadi? Tentang mengamati video pelanggaran HAM, pelanggaran tentang berlalu lintas, yaitu 1, dalam berlalu lintas harus menggunakan helm, mentaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian sebelum berkendaraan harus mencek atau menyiapkan surat-surat kelengkapan dalam berlalu lintas. Untuk kelompok 1 dan 2, kelompok 2 Ibu sudah nilai sudah bagus semua ya, sudah luar biasa, sudah sukses semua. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 2. Baik, dalam pembelajaran ini, dalam kegiatan penuntut kita seperti biasa ya, melakukan refleksi. Untuk refleksi pembelajaran yang pertama, dalam kegiatan ini, kegiatan tentang diskusi kelompok, tentang materi sistem hukum di Indonesia, itu hal menarik apa sih yang kalian dapatkan dalam diskusi ini? Yang bisa jawab silakan. Ayo. Silakan. Iya, silakan April. Berdiskusi dengan teman-teman. Diskusi dengan teman-teman, hal yang menarik. Kemudian Saling bertukar apa lagi? pendapat.
saling bertukar pendapat. Dari kelompok 1 ada? Ayo, kelompok 1. Kalau mulai siapa saja? Diskusinya lebih aktif ya, kita lihat untuk pertemuan ini. Ya. Seterusnya, kita mempelajari materi ini tentang sistem hukum di Indonesia. Membahas tentang apa saja? Materi yang kita pelajari Yang penting tentang hukum, bahwa hukum bersifat memaksa dan harus ditaati. Baik. Dalam hukum bersifat memaksa Dan harus ditaati. Dan harus ditaati. Ada lagi? Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum tentang sistem hukum Indonesia ya. Ada kendala nggak dalam pembelajaran ini? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Benar? Benar, Bu. Dalam diskusinya semuanya sukses ya. Sudah bisa menjawab atau mengisi LKPD-nya masing-masing. Siapa yang bisa menjawab ya sebagai bentuk evaluasi dalam pembelajaran ini, yaitu bagaimana penerapan hukum yang bersifat memaksa. Silakan April. Hukum yang bersifat memaksa itu seperti apa, April? Hukum yang keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Baik. Hukum yang apa tadi Mas? Hukum yang keadaan Apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Baik. Jadi semuanya paham ya? Kesimpulannya, ada yang bisa menarik kesimpulan dalam pembelajaran sistem hukum di Indonesia ini? Ayo, yang April lulus, Dimas deh. Kesimpulannya apa Dimas? Kemudian hukum bersifat memaksa yang wajib ditaati. Ya, sistem hukum bersifat memaksa dan wajib ditaati. Halimah? ciri hukum agar tata tertib hukum perlu adanya peraturan yang mengatur dan bersifat memaksa. Baik, ada lagi? Siapa? Sumber hukum. Sumber hukum di Indonesia, sumbernya salah satunya adalah undang-undang. Tahu semua ya? Dan untuk pelajaran selanjutnya, Mencermati sistem peradilan di Indonesia. dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Mencermati sistem peradilan di Indonesia. masuk bab 4 ya? Iya. Bab 4 pada bagian B ya. Iya. Jadi ingat dipelajari di rumah. Saat kita bahas di pertemuan selanjutnya, kita mempunyai materi yang sudah kita kuasai. Baik ya anak-anak ibu ya. Semangat. Jangan mengantuk ya. Mas kalau masalah ditanya semangat ya. Suaranya nggak ada. Tanya tentang pertanyaan. Menurut ibu untuk kegiatan hari ini, ibu cukup sampai di sini ya. Untuk kegiatan kita pembelajaran kali ini, demikian. Kalau seandainya ada salah yang dari ibu, jangan diambil ya. Ini yang bermanfaatnya dalam pembelajaran kita. Pelajari untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan bersyukur karena pada pembelajaran hari ini kita bisa menjalankan dengan baik dan tepat waktu. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.